Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Murni Cantika Rusdayanti, NPM 1921911163 dari Penjas 2E. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah pengelolaan pendidikan yang berjudul Hubungan Lembaga dengan Masyarakat dan menjelaskan pendekatan dalam pengelolaan pendidikan. Latar belakangnya itu pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga memungkinkan secara otodidak. Pendidikan umumnya dibagi menjadi tahap seperti prasekolah, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan kemudian perguruan tinggi atau universitas atau magang. Sebuah hak atas pendidikan telah diakui oleh beberapa pemerintah pada tingkat global. Pasal 13 Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya mengakui hak setiap orang atas pendidikan. Meskipun pendidikan adalah wajib di sebagian besar tempat sampai usia tertentu, bentuk pendidikan dengan hadir di sekolah sering tidak dilakukan. Dan sebagian kecil orang tua memilih untuk pendidikan homeschooling, e-learning, atau serupa untuk anak mereka. Pengertian hubungan lembaga dengan masyarakat. Pembahasan mengenai hubungan satuan pendidikan dengan masyarakat yang bisa dikenal dengan istilah humas pendidikan pada dasarnya juga membahas mengenai pemberdayaan terhadap masyarakat itu sendiri lewat peran serta keterlibatan dan partisipasinya terhadap pendidikan secara menyeluruh, baik itu mengenai pengertiannya secara konferensif, pengembangan, kebutuhan dan kepuasannya terhadap sesuatu yang terwujud atau tangible, maupun tidak terwujud atau intangible, atau juga diferensiasi daerah di mana mereka tinggal dan sebagainya. Pembahasan tersebut, sebagaimana yang telah diungkapkan Bapak Malik Fajar, berkaitan dengan tujuan utama reformasi dan pengembangan sumber daya manusia atau SDM berbasis masyarakat, yaitu pertama membantu beban tugas pemerintah dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pendidikan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi pendidikan. Kedua, menstimulasi perubahan sikap dan persepsi terhadap rasa kepemilikan sekolah, tanggung jawab kemitraan, toleransi, dan kesediaan penerimaan perbedaan sosial dan budaya. Yang ketiga, mendukung inisiatif pemerintah dalam meningkatkan dukungan orang tua dan masyarakat terhadap sekolah melalui kebijakan desentralisasi. Serta yang keempat adalah mendukung peranan masyarakat guna mengembangkan inovasi kelembagaan untuk meningkatkan mutu dan relasi. Pembukaan kesempatan yang lebih, peningkatan efisiensi manajemen pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Tujuan reformasi tersebut menjadi landasan atau organisasi hubungan lembaga dengan masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari rancangan peningkatan mutu pendidikan secara menyeluruh. Selain juga bertujuan memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat termasuk dalam peningkatan sumber dana pendidikan sebagaimana tertera pada tujuan Undang-Undang Nomor 22 1990 tentang Pemerintahan Pendidikan. Hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat memiliki keterkaitan dan ketergantungan yang sama, saling membutuhkan atau simbiotik. Masyarakat sangat membutuhkan layanan pendidikan yang baik dan tentunya hal itu bisa dilewati melalui lembaga pendidikan guna mempersiapkan diri serta memenuhi kebutuhan dan harapan hidup yang sempurna. Menurut Thomas Foster 2007 mengatakan bahwa the coaster is always right, atau penggunaan selalu saja benar, dalam artian pada aspek kebutuhan dan harapannya terhadap suatu organisasi baik dalam bidang barang ataupun jasa konsumen selalu saja benar dan menjadi kewajiban pelayanan atau produsen pelaku pendidikan. Untuk itu, dalam mengefektifkan kinerja pendidikan, suatu lembaga pendidikan harus memperhatikan kondisi, fokus marketnya dengan masyarakat. Standar input
pada aspek hubungan masyarakat, maka harus mendapatkan perhatian. Yang pertama ada hubungan dengan masyarakat, yaitu baik menyangkut substansi maupun strategi pelaksanaannya, ditulis dan dipublikasikan secara eksplisit dan jelas. Yang kedua, melibatkan dan memberdayakan masyarakat dalam pendidikan di sekolah melalui pengembangan model-model partisipasi masyarakat sesuai tingkat kemajuan masyarakat. Dan tujuan lembaga untuk masyarakat, salah satu fungsi lembaga kemasyarakatan adalah sebagai penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan. Hubungan kerja antara lembaga kemasyarakatan dengan pemerintahan desa bersifat kemitraan konsultatif dan koordinatif. Tujuan lembaga kemasyarakatan yang pertama, memberikan pedoman kepada anggota masyarakat bagaimana mereka harus bertingkah laku atau bersikap di dalam menghadapi masalah-masalah dalam masyarakat yang terutama menyangkut kebutuhan pokok. Dan yang kedua, menjaga pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial. Artinya, sistem pengawasan diri masyarakat terhadap tingkah laku anggota-anggotanya. Dan yang ketiga, ada menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan. Proses pertambahan lembaga kemasyarakatan, norma-norma masyarakat dan pengendalian sosial, supaya hubungan antara manusia di dalam suatu masyarakat terlaksanakan sebagai diharapkan. Maka diciptakan norma-norma yang mempunyai kekuatan mengikat berbeda-beda. Untuk membeda kekuatan mengikat norma-norma tersebut dikenal adanya 4 pengertian. Yang pertama ada cara atau usage, menunjukkan pada suatu bentuk perbuatan. Dan yang kedua ada kebiasaan, folksway adalah perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama. Dan yang ketiga ada tata kelakuan atau mores, merupakan kebiasaan yang dianggap sebagai cara berperilaku dan diterima norma-norma pengatur. Dan yang keempat ada adat istiadat atau costumes, ada tata kelakuan yang kekal serta kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat. Bila adat istiadat dilanggar, maka sanksinya berwujud suatu penderitaan bagi pelanggarnya. Social control. Social control atau pengendalian sosial adalah sistem pengendalian yang merupakan segala sistem maupun proses yang dijalankan oleh masyarakat selalu disesuaikan dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Pengendalian sosial dapat bersifat preventif atau positif dan represif atau negatif. Alat-alat pengendali sosial dapat digolongkan ke dalam paling sedikit 5 golongan, yaitu yang pertama ada mempertebal keyakinan anggota masyarakat akan kebaikan norma-norma kemasyarakatan. Dan yang kedua ada memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat yang taat pada norma-norma kemasyarakatan. Yang ketiga, mengembangkan rasa malu dalam diri atau jiwa anggota masyarakat bila mereka menyimpang atau menyeleweng dari norma-norma kemasyarakatan. Dan yang kelima, menimbulkan rasa takut. Yang keenam, menciptakan sistem hukum, yaitu sistem tata tertib dengan saran. Pendekatan dalam pengelolaan pendidikan dibagi menjadi 3. Yang pertama ada pendekatan organisasi klasik, yaitu pendekatan organisasi klasik sering disebut dengan gerakan manajemen ilmiah yang dipelopori Frederick Taylor, seorang yang memiliki latar belakang dan pengalaman sebagai buruh juru ketik, mekanik, dan akhirnya berpengalaman sebagai kepala teknik pada tahun 1856 sampai 1915. Gerakan ini mencari upaya untuk dapat menggunakan orang secara efektif dalam organisasi industri. Konsep dari gerakan ini adalah orang dapat juga bekerja layaknya sebagai mesin. Dan yang kedua ada pendekatan hubungan manusia, yaitu pendekatan hubungan manusia adalah gerakan yang lahir dan berkembang sebagai reaksi terhadap pendekatan organisasi klasik. Pendekatan hubungan manusia ini dipelopori oleh Mary Parker Follett pada tahun 1868 sampai 1933. Orang yang pertama kali mengenal pentingnya faktor-faktor manusia dalam administrasi. Mary Follett juga banyak menulis yang berkenaan dengan sisi manusia dalam administrasi.
mengembangkan dan mempertahankan hubungan dinamis dan harmonis. Walaupun terjadi konflik, menurut pemikiran Merle Follett, konflik tersebut merupakan suatu proses yang normal bagi pengembangan hal yang mengakibatkan terjadinya konflik itu. Dan yang ketiga, ada pendekatan perilaku. Pendekatan perilaku dalam administrasi adalah menggabungkan antara hubungan sosial dengan konstruk formal dan menambahkannya dengan proporsi yang diambil dari psikologi, sosiologi, ilmu politik, dan ekonomi. Dari penjelasan materi di atas, kesimpulannya yaitu kata pengelolaan berasal dari kata manajemen. Pengertian administrasi adalah sebagai keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Itu prinsip-prinsip wawasan pengelolaan pendidikan, pengambilan keputusan, perencanaan, pengorganisasian, komunikasi, pengawasan, evaluasi. Pendekatan dalam pengelolaan pendidikan adalah pendekatan organisasi klasik, pendekatan hubungan manusia, dan pendekatan perilaku. Saran bagi saya untuk meningkatkan pengelolaan pendidikan sekolah, sebaiknya kunjungan antar sekolah sering dilakukan untuk melihat kemajuan dan perkembangan yang telah dicapai di sekolah masing-masing. Sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf sebelumnya apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.